Karena dia ngerasa buku-buku fotografi itu dari fotografer yang udah terkenal itu mahal-mahal. Dan fotografer muda di daerahnya itu nggak sanggup beli. Karena memang daerahnya tempat dia lahir itu, tempat dia tinggal dulu itu memang areanya kurang mampu gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Wahyu Aurora di channel ini yang kasih kamu info-info atau kisah inspirasi di dunia fotografi dan videografi. Dan kali ini aku mau cerita sedikit tentang Vicky Roy. Dia seorang fotografer yang dulunya adalah seorang pemulung gitu ya. Ini kisah sangat yang inspiratif aku rasa. Dan sayang banget kalau aku nggak ceritain ke teman-teman gitu. Nggak ceritain ke bosku semuanya ini. Mungkin ini bisa jadi pemicu dan atau motivasi gitu ya buat kita semua biar kita percaya kalau apapun yang kita lakukan dengan tekun pasti ada hasilnya sih. Tapi kudu sabar, hasilnya bisa segera datang atau memang kamu butuh proses buat dapetinnya. Oke bosku, gitu ya. Baiklah kita mulai aja ya bosku. Tapi sebelum dimulai, tolong dong kamu subscribe dulu, like video ini dan share ke teman-teman kamu biar channel ini makin berkembang dan terus bisa kasih kamu info-info seputaran fotografi dan videografi. So stay tune terus bosku. Nah, jadi Vicky Roy ini dia adalah seorang fotografer dari Purulia, daerah Bengal Barat, Bengali, di area India. Dia lahir tahun 1988, mungkin kita nggak begitu familiar ya sama orangnya yang mana, tapi dia adalah award-winning fotografer internasional dan kisah perjalanannya di dunia fotografi itu boleh didengar lah ya buat jadi inspirasi buat kita. Oke, aku bakal cerita secara runut ya, jadi biar teman-teman bisa relate sama ceritanya, bisa memahami setiap perjalanan karirnya dia. Jadi Vicky ini lahir dari keluarga yang kurang mampu dan dia hidup bersama saudara-saudara dan ibunya. Dan waktu kecil dulu dia sering dipukuli oleh ibunya gitu ya. Dan nggak boleh bermain sama teman-temannya. Ya bisa dibilang hidupnya itu sangat terkekang lah. Nah itu bisa kebayang ya stresnya seperti apa. Anak-anak yang masih kecil yang dunianya bermain itu nggak boleh bermain gitu ya. Dia jadi nggak betah dong pastinya ya. Terus dia dititipin ke rumah neneknya. Nah, tapi di sana dia malah dapat perlakuan yang seperti pembantu gitu ya. Dan akhirnya pada tahun 1999 saat umurnya 11 tahun, Vicky ini kabur dia dari rumah neneknya itu ya. Dan Masya Allah ya, umur segitu dia udah berani kabur dari rumah dan kebayang ya stresnya anak seumuran itu pada saat itu gitu ya. Dan sebelum kabur dia sempat nyuri duit pamannya 800 sampai 900 rupiah. Terus dia naik kereta ke Delhi dari Purulia yang daerahnya itu ke Delhi. Akhirnya sampai Delhi dia bingung kan ya mau ngapain, dia nangis dan dilihat dong sama anak-anak di sekitaran situ. Kemudian Vicky ini diantarkan ke shelter penampungan anak-anak homeless di daerah situ, di daerah Delhi. Dan dia tinggal di shelter itu untuk beberapa waktu. Akhirnya lama-lama juga dia nggak betah gitu ya. Dan dia kabur lagi tuh dari shelter. Dan singkat cerita dia ketemu lagi sama sekelompok anak laki-laki dan gabung jadi pemulung. Dia jadi pemulung itu untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya selama beberapa bulan gitu. Sampai dia bekerja di sebuah restoran sebagai pencuci piring. Dan akhirnya dia ketemu sama seorang relawan SBT yang ngajakin dia untuk sekolah gitu ya. Sekolah di sekolah umum. Nah masuk sekolah tuh dia, tapi nilai ujiannya rendah terus dan gurunya bilang sama dia kayaknya kamu nggak cocok deh di bidang akademik dan dikasih saran lah sama gurunya itu untuk pindah ke National Institute of Open Schooling. Jadi kayak mungkin semacam kayak SMK gitu ya di daerah sana Delhi. Dia dapat pelatihan komputer dan akhirnya bisa kenal sama dunia fotografi. Awal mulanya itu ada anak yang lagi belajar foto gitu ya, dia samperin dan akhirnya tertarik buat untuk belajar fotografi lebih dalam. Berjalannya waktu dia makin tertarik sama dunia fotografi dan kemudian dia ketemu sama Dixie Benjamin, seorang filmmaker dari Inggris pada waktu itu.
Dan Diksi ini lagi bikin film dokumenter di areanya SBT, di shelternya Vicky yang saat ini. Ngobrol-ngobrol dia sama Diksi, jadi akrab, jadi dekat, dan akhirnya diajakin jadi asistennya Diksi. Dan luar biasanya nih dua orang ngobrolnya pakai bahasa campur-campur gitu. Soalnya nih Diksi nggak bisa bahasa India dan Vicky tidak bisa bahasa Inggris. Jadi yes no aja gitu. Dan akhirnya pun pada saat Diksi ngasih Vicky ilmu fotografi, basic fotografi, tapi kok Vicky ini ngerti-ngerti aja gitu ya. Dan akhirnya pun Diksi ngasih Vicky sebuah kamera SLR pada waktu itu, dan dibantu temannya yang bisa translate bahasa Inggris ke Hindi. Vicky tuh nanya gitu sama Diksi, aku kan nggak bisa bahasa Inggris, gimana aku bisa jadi fotografer pro internasional gitu, katanya si Vicky. Nah katanya Diksi gini, banyak fotografer Jepang atau Cina dia nggak bisa bahasa Inggris tapi mereka bisa menjadi fotografer yang hebat. Kamu orang India, jadi kamu pakai bahasa India aja gitu, pakai bahasamu. Nggak penting kamu berbahasa apa, tapi yang dilihat adalah karyamu gitu. Singkat cerita nih, setelah Diksi balik ke Inggris, orang SBT itu nyariin Vicky Roy, mentor foto yang lainnya gitu kan, karena Diksi udah balik ke Inggris, jadinya si Vicky ini nggak ada mentor fotonya gitu, fotografernya. Akhirnya dikenalin lah ke seorang fotografer potret di area situ, namanya Anaiman. Singkat cerita dia jadi asisten Anaiman. Sampai akhirnya tahun 2007 Vicky bisa bikin pameran solo, pameran tunggal foto dengan judul Street Dream. Jadi ini foto-fotonya itu bercerita tentang mimpi seorang anak jalanan. Itu relate banget sama apa yang dia cita-citakan, apa yang dia alami pada waktu kecil dulu. Nah, anak yang dijadikan foto ini ada yang namanya Vicky juga. Jadi makin menjiwai lah dia. Keinget lah gitu perjuangannya di jalanan dulu. Gimana susahnya cari duit, gimana dia harus berjuang untuk mimpi-mimpinya. Dan pameran itu sukses banget dan terjadi pada usianya 19 tahun. Pameran itu digelar di 3 negara berbeda, yaitu London, Afrika Selatan, dan Vietnam. Setelah itu, hidup Vicky jadi berubah. Nah, 1 tahun berikutnya, di tahun 2008, itu ada kompetisi foto internasional. Dia ikut di situ, ada kompetisi yang lagi nyari fotografer muda di seluruh dunia gitu ya. Jadi dia kirim 6-7 foto, dan akhirnya dia terpilih jadi top 10 fotografer. Insya Allah ya, di usianya yang masih muda dia udah jadi top 10 fotografer di kompetisi foto internasional. Gak sia-sia gitu ya perjuangannya. Dan setelah itu, untuk menyaring ke 4 besar, panitia itu minta gini nih, bisa nggak kamu kirim beberapa foto tentang foto konstruksi gitu. Dia apply ke Vicky dan Vicky bilang, oke lah nanti aku kirimkan ya. Jadi dia langsung cari beberapa foto konstruksi, akhirnya dimotretin banyak di area di konstruksi Metro Delhi. Terus sebelum dikirim ke panitia, dia kan punya mentor tuh, dia kasih lihat dulu sama mentornya. Nah mentornya bilang gini, kalau kamu kirim foto-foto ini kayaknya nggak bakal kepilih deh. Soalnya foto keren atau konstruksi yang kayak gini nih udah lumrah gitu di Amerika sana. Jadi kamu coba cari foto yang punya feeling India gitu ya, seperti ibu-ibu yang lagi kerja, terus anak ibu itu lagi pegangin kain sari ibunya gitu. Dan akhirnya diturutin sama Vicky dan dikirimkan foto-foto itu lagi gitu ya, yang sesuai dengan arahannya sang mentor. Dan luar biasanya ini dia terpilih 4 besar fotografer bareng 2 fotografer dari Amerika dan 1 fotografer dari Hong Kong, dan Vicky sendiri dari fotografer dari India gitu ya. Melejit dong ya karir Vicky ini. Akhirnya karir Vicky ini lanjut lagi ke Amerika gitu. Dia disekolahin ke ICP atau International Center of Photography, dan dia dikasih kesempatan untuk foto proses rekonstruksi. Jadi waktu itu WTC lagi pembangunan ulang dan dia dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam site situ. Jadi dalam 1 hari, dalam seminggu dia dikasih waktu 2 jam untuk foto-fotoin proses pembangunannya gitu. Banyak foto-foto street atau foto-foto konstruksi yang dihasilkan dari situ. Dan setelah 6 bulan Vicky balik lagi ke Delhi, India, dan bikin pameran foto lagi tentang foto-fotonya yang dia fotoin di WTC waktu itu dengan judul WTC
_2 no gitu ya, dan mendapatkan penghargaan dari Duke of Edinburgh. Terus dia diundang untuk makan siang dengan Pangeran Edward di Istana Buckingham. Dan kerennya lagi, karya-karya Vicky ini dipamerkan di beberapa tempat, yaitu diantaranya ada Whitechapel Gallery dan Foto Museum Swiss. Nah, kita lanjut ya. Naik daun lah ini ceritanya Vicky nih ya. Itu nggak bikin Vicky jadi lupa daratan lah istilahnya ya. Dan akhirnya tahun 2013 Vicky bersama temannya dia memutuskan bikin project untuk buka sebuah perpustakaan fotografi gitu ya. Karena dia ngerasa buku-buku fotografi itu dari fotografer yang udah terkenal itu mahal-mahal. Dan fotografer muda di daerahnya itu nggak sanggup beli. Karena memang daerahnya tempat dia lahir itu, tempat dia tinggal dulu itu memang areanya kurang mampu gitu ya. Jadi dia kontakin fotografer-fotografer besar itu yang udah punya buku, punya nama, dan nanyain apakah mereka mau donasi satu bukunya untuk dimasukkan ke dalam perpustakaan fotografi itu. Kemudian nggak disangka-sangka itu dapat sambutan yang baik dari beberapa fotografer dan makin meluas, dan akhirnya perpustakaannya jadi berisi 700 buku dan katalog fotografi. Dan di perpustakaan itu Vicky membuka kelas-kelas fotografi, dia juga jadi mentornya di situ, dan dia ngajakin teman-teman fotografer besar lainnya untuk jadi mentor juga di sana gitu, dan semuanya jadi happy ending. Selesai deh, panjang ya penjelasannya. Panjang perjalanannya, dan memang semua yang keren-keren itu butuh proses. Jadi kalau kamu baru mulai di dunia fotografi atau videografi, ya ditekunin aja dan lihat segala peluang. Begitu dapat peluangnya, lakukan yang terbaik ya. Baiklah, aku udah cerita banyak, panjang lebar gitu ya di video kali ini. Tapi kalau pada suka, nanti aku bakal bikin lagi ya. Saya Wahyu Aurora pamit dulu, keep positif dan stay kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.